Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perhitungan biaya hidup. Sebelum mengulas materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Niputu Cindy Mandasari. Yang kedua, Niputu Parasmasari Teja Nirmala. Yang ketiga, Niputu Mila Purwitasari. Yang keempat, Igede Madedio Mahautama. Nah, apa saja sih pokok bahasan dalam materi perhitungan biaya hidup? Jadi, dalam bab ini akan dibahas mengenai indeks harga konsumen atau IHK, cara menghitung indeks harga konsumen, permasalahan dalam perhitungan biaya hidup, deflator PDB versus indeks harga konsumen, dan mengoreksi variabel ekonomi terhadap dampak inflasi. Halo, nama saya Cindy. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang indeks harga konsumen atau IHK. Biaya hidup setiap orang pada setiap tahunnya pasti berbeda-beda, entah itu meningkat ataupun menurun. Nah, tinggi atau rendahnya biaya hidup ini ditentukan oleh seberapa banyak kita memperoleh upah atau pendapatan. Sama halnya dengan biaya hidup, upah yang kita peroleh di tahun 2017 tentu berbeda dengan upah yang kita peroleh di tahun 2021. Karena upah dan biaya hidup kita berbeda-beda setiap tahunnya, maka kita perlu menghitungnya agar menghasilkan ukuran daya beli yang bermakna. Bagaimana cara mengukurnya? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan indeks harga konsumen. Nah, apa sih itu indeks harga konsumen? Menurut buku karangan Mankiw, indeks harga konsumen atau yang sering disebut dengan IHK adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. IHK digunakan untuk mengamati perubahan biaya hidup sepanjang waktu. Ketika indeks konsumen naik, keluarga biasa harus menghabiskan pengeluaran yang lebih banyak untuk menjaga standar hidup yang sama. Dalam suatu negara, IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah pensiun, dan kontrak lainnya. Di Indonesia sendiri, terdapat badan yang bertugas untuk menghitung indeks harga konsumen atau IHK, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, sekarang kan kita sudah tahu tentang pengertian IHK. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih cara mengukur IHK itu? Agar dapat menghitung IHK dan laju inflasi, ada 5 langkah yang bisa digunakan. Yang pertama, menentukan isi keranjangnya. Langkah ini bertujuan untuk menentukan harga-harga mana yang paling penting bagi konsumen tertentu. Dapat dilakukan dengan cara mensurvei konsumen untuk menentukan kerajaan tetap barang. Misalnya, di suatu negara, rata-rata masyarakatnya membeli 10 kilo beras dan 3 buah apel. Yang kedua, tentukan harga-harganya. Setelah mensurvei, kita akan mencari harga dari setiap barang yang ada dalam keranjang belanjaan konsumen tersebut dari waktu ke waktu. Misalnya, mengetahui harga 1 kilo beras dan 1 buah apel dari tahun 2015 sampai 2020. Yang ketiga, menghitung harga seluruh isi keranjang. Menggunakan data-data harga untuk menghitung jumlah harga keseluruhan isi keranjang barang dari waktu ke waktu. Yang keempat, memilih tahun basis dan menghitung indeksnya. Memilih salah satu tahun sebagai tahun basis yang merupakan tolak ukur yang menjadi bandingan dari tahun-tahun yang lainnya. Nah, tadi kita berbicara mengenai memilih tahun basis dan menghitung indeksnya. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung indeks harga konsumen. Rumus untuk menghitung IHK yaitu IHK sama dengan PN per PN0 dikali 100, dengan PN adalah harga sekarang dan PN0 adalah harga pada tahun dasar. Adapun contoh soalnya yaitu harga barang A pada tahun 2017 adalah 12.000, sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah 10.500. Maka IHK pada tahun 2017 adalah
IHK pada tahun 2017 adalah kita masukkan PN-nya sebesar 12.000 dan P0-nya sebesar 10.500. Dikali 100 sama dengan 114,2. Jadi, dari hasil perhitungan tersebut, terdapat kenaikan IHK pada tahun 2017 sebesar 14,2% dari harga pada tahun dasar. Sekarang kita kembali membahas langkah-langkah menghitung indeks harga konsumen. Yang kelima, ada menghitung inflasi, yaitu menggunakan indeks harga konsumen untuk menghitung laju inflasi, yang merupakan perubahan persentase pada indeks harga dari periode sebelumnya. Halo, perkenalkan nama saya Igede Madedi Mutama. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus menghitung laju inflasi dan masalah-masalah dalam perhitungan biaya hidup. Pada 5 langkah untuk menghitung IHK, langkah terakhir yaitu menghitung laju inflasi. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung laju inflasi. Laju inflasi sama dengan IHK tahun ke T dikurang IHK tahun ke T-1 per IHK tahun ke T-1 dikali 100. Adapun contoh soal, indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 adalah 125,17. Sedangkan indeks harga konsumen di tahun 2011 naik menjadi 129,91. Maka, berapakah tingkat inflasi di tahun 2011? Jawabannya, tingkat inflasi sama dengan 129,91 dikurang 125,17 per 125,17 dikali 100 yang mendapatkan jawaban 3,787%. Jadi, pada akhir tahun 2011, harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen telah mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 3,787%. Masalah-masalah dalam perhitungan biaya hidup. Dalam menghitung biaya hidup, pasti terdapat masalah-masalah yang dihadapi. Target dari indeks harga konsumen adalah mengukur perubahan-perubahan pada biaya hidup. Dengan kata lain, indeks harga konsumen mencoba untuk mengukur berapa banyak penghasilan yang harus dinaikkan guna memelihara standar hidup yang konstan. Namun, indeks harga konsumen bukanlah ukuran biaya hidup yang sempurna. 3 permasalahan dengan indeks sudah diketahui dengan luas tetapi masih sulit dipecahkan. Permasalahan pertama disebut bias substitusi ketika harga-harga berubah dari tahun ke tahun yang lain. Harga-harga tersebut tidak berubah secara seimbang, ada harga yang naik lebih tinggi dari harga-harga lainnya, sehingga konsumen beralih pada barang-barang yang relatif lebih murah atau bahkan tidak mengalami kenaikan. Baik, yang kedua, munculnya barang-barang yang baru. Ketika muncul barang-barang yang baru, konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak untuk dapat mereka pilih. Dengan banyaknya pilihan yang ada, biasanya akan membuat uang lebih bernilai, sehingga konsumen memerlukan uang lebih sedikit untuk membeli suatu barang atau jasa daripada sebelumnya untuk mempertahankan standar hidupnya yang lama. Dan yang terakhir ada perubahan kualitas yang tidak terukur. Apabila kualitas barang memburuk, nilai uang akan turun bahkan jika harga barang tetap sama. Begitu juga sebaliknya, jika kualitas barang baik, nilai uang akan naik. Masalah perubahan kualitas ini sulit untuk diatasi karena kualitas suatu barang sulit untuk diukur. Hai, saya Mila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deflator PDB. Perhitungan biaya hidup selain menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, dapat juga diukur dengan menggunakan deflator PDB. Deflator PDB ini merupakan suatu ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan antara PDB nominal dan PDB real dikalikan 100. PDB nominal sendiri merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga terkini. Sedangkan PDB real merupakan produksi barang dan jasa
yang dinilai pada harga tetap atau konstan. Sehingga, rumus deflator PDB dapat dituliskan sebagai berikut. Deflator PDB sama dengan PDB nominal dibagi PDB real dikali 100. Pakar ekonomi dan pemangku kebijakan mengawasi deflator PDB dan indeks harga konsumen atau IHK untuk mengukur seberapa cepat harga naik. Biasanya, kedua statistik tersebut menunjukkan hal yang sama. Namun, ada beberapa perbedaan penting yang dapat membuat keduanya berbeda. Jadi, apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama yaitu dari segi harga. Deflator PDB mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan indeks harga konsumen hanya mencerminkan harga barang dan jasa tertentu yang dibeli oleh konsumen. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi cakupan barang dan jasa yang dihitung. Deflator PDB hanya mencakup barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, termasuk barang-barang ekspor. Sedangkan indeks harga konsumen hanya memperhitungkan barang atau jasa yang dipakai oleh konsumen, termasuk barang atau jasa yang diimpor dari mancanegara. Kemudian, perbedaan yang terakhir yaitu dari segi perbandingan harga. Deflator PDB membandingkan harga barang dan jasa yang diproduksi di tahun berjalan dengan harga barang dan jasa yang sama di tahun dasar. Sedangkan indeks harga konsumen membandingkan harga barang dan jasa yang tetap di suatu tahun dengan harga barang dan jasa di tahun dasar. Halo semua, saya Paras. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengoreksi variabel ekonomi terhadap dampak inflasi. Tujuan dari mengukur tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian adalah untuk melakukan perbandingan antara nilai moneter dari masa waktu yang berbeda. Sekarang, setelah kita mengetahui bagaimana indeks harga dihitung, mari kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan indeks tersebut untuk membandingkan pendapatan dari masa lalu dengan pendapatan di masa kini. Yang pertama adalah nilai uang dari waktu ke waktu. Hal ini dapat memberikan informasi nilai uang pada masa lalu dengan masa sekarang atau sebaliknya. Nilai uang dari waktu ke waktu dapat diketahui dengan membandingkan nilai upah seseorang di masa lampau dengan di masa sekarang yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus upah tahun sekarang sama dengan upah tahun dulu dikali tingkat harga tahun sekarang bagi tingkat harga tahun dulu. Yang kedua adalah indeksasi. Indeksasi merupakan penyesuaian otomatis dari jumlah uang yang ada dengan dampak inflasi oleh undang-undang atau kontrak. Jadi, ketika jumlah uang yang ada secara otomatis disesuaikan dengan inflasi oleh undang-undang atau kontrak, maka jumlah tersebutlah yang dikatakan telah diindekskan dengan inflasi. Yang terakhir adalah suku bunga nominal dan suku bunga real. Menyesuaikan variabel ekonomi dengan dampak inflasi adalah hal yang sangat penting dan sedikit rumit ketika kita melihat data suku bunga. Suku bunga nominal adalah tingkat bunga yang dapat diamati di pasar, yakni suku bunga yang bisa dilaporkan tanpa koreksi terhadap dampak inflasi. Sedangkan suku bunga real adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi. Hubungan antara suku bunga nominal, suku bunga real, dan inflasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Jadi, sekian pemaparan materi tentang perhitungan biaya hidup dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.